Nah, ini untuk pemula ya teman-teman. Kita lagi coba bikin ilustrasi buat t-shirt Vans JKT48 atau WOTA. Seperti biasa, mulai dari sketsa. Awalnya saya tuh mau pakai yang simetris tuh, langsung mirror begitu, karena awal idenya emang cukup simetris desainnya. Cuman akhirnya nggak jadi. Nah, ini kita bikin sketsa kasarnya dulu. Di atas ada tulisan WOTA 48. Tadinya tuh mau JKT48, tapi pikir-pikir kan ntar kena cipta nggak sih ya, gitu. Pas sketsa figurnya, ide satu figur aja, mungkin monster atau setan gitu. Ya mau bikin konsep yang kontras dengan karakter musik JKT48, yang cewek banget, sering cute, manis, cantik ya. Cuman di sini mau dibikin yang versi ide kaos metal. Nah, figur ini mendongak tuh biar kayak gagah atau gahar gitulah ya maunya. Tangannya bersilang di dada sambil pegang light stick khas WOTA. Nah, kita bikin juga janggutnya di kepang 2. Lalu di latar dan sekitar awalnya itu mau kita kasih rantai, cuma entah kenapa jadinya malah api nih. Lalu ketambahan satu figur lagi di bawah. Setelah sketsa kasarnya jadi, kita lanjut per detail. Nah, membuat detail ini saya bikinnya hanya sisi kiri aja, karena kan ya nanti simetris, jadi tinggal kita duplicate lalu kita flip horizontal aja ya. Kalau mau lihat konsepnya, dulu sering yang namanya WOTA itu kan dianggap apa ya, stigmanya negatif lah ya, dianggap para fans ini hanya lihat cantiknya para member aja, lalu juga dianggap secara musik kurang kualitasnya. Tapi di sini kita mau coba lihat sisi lain, bahwa sebenarnya stigma tersebut kurang tepat ya. Makanya digambarkan fans JKT ini, para WOTA bisa dari segala kalangan, bahkan yang tampaknya metal pun, setan pun, yang gahar pun bisa suka sama musik JKT48 ini dan menjadi WOTA tanpa mengurangi karakter garangnya. Nah, ini untuk beberapa bagian yang detail ya, misalkan bentuk tangan, jari, dan ide bahwa ada beberapa tulang yang terlihat. Ada yang baru diputuskan ya, sama seperti api tadi waktu membuat sketsa dan gambarnya, tapi ada juga yang mungkin sejak awal sudah punya gambaran lebih jelas dan detail tentang apa yang mau divisualkan. Nah, ini yang tadi ya, jadi sisi kiri aja yang saya buat sketsa lebih detailnya, kemudian nanti di duplicate dan di flip horizontal untuk sisi sebelah kanannya. Mungkin agar tidak terlalu monoton, bagian kanan dan kiri juga kita bisa buat perbedaan. Kalau yang tadi yang sebelah kiri itu ada gambar semacam jantung, yang sebelah kanan ada gambar mata gitu ya. Cukup simbolis walaupun nggak terlalu punya tendensi tertentu untuk diartikan seperti apa. Ini lanjutkan untuk beberapa bagian detail-detail yang tadi belum sempat tergarap di sketsanya. Jadi kadang kita bisa membuat sketsa itu mungkin 2, 3, atau 4 lapis ya. Jadi sketsa yang sangat-sangat kasar, kemudian di detail. Kemudian sudah mulai ditentukan untuk bagian mana yang akan kita gunakan sampai akhirnya dan bagian mana yang akan kita tinggalkan. Di sini saya pakai brush yang mulai solid ya. Hitamnya tuh kalau sketsa awal tadi kan nggak 100%, tapi yang untuk udah mulai gambar ini udah mulai firm itu bisa sampai 100% untuk outline. Nggak selalu gambar harus pakai outline, tapi kalau yang di sini mungkin agar lebih cepat, lebih simpel, dan untuk t-shirt lebih jelas ya, karena kalau t-shirt itu nanti kan mungkin kalau memang beneran dicetak, lekuk-lekuk dari kainnya itu sendiri sudah menimbulkan efek-efek gradasi. Jadi perlu, saya pikir sih ya, perlu beberapa yang lebih tegas untuk ilustrasinya. Jadi mulai tulisan WOTA mulai dirancang, saya sambil melihat beberapa referensi ya untuk bentuk huruf yang berkarakter ya kayak metal gitu ya, mungkin diberi runcing-runcing, ada yang garis-garis yang di double atau dilebih-lebihkan seperti itu, sangat ekspresif. Kadang-kadang beberapa tulisan-tulisan itu
menomorduakan mungkin ya istilahnya untuk keterbacanya, tapi lebih ke artistik ya, lebih berkarakter seperti itu. Kalaupun nanti tapi kalau dicermati memang kita bisa membaca logo type mungkin disebutnya ya, atau ya typeface yang memang dirancang sedemikian itu. Nah, di sini mulai dibersihkan, jadi ada bagian yang benar-benar putih dan benar-benar hitam, karena untuk ilustrasi yang ini sekali lagi tahapannya nanti akan dibuat blok warna lebih dahulu, sehingga memang garis-garis itu harus tersambung ya. Kalau ada yang bocor mungkin nanti kita akan sulit membuat blocking warna. Nah, walaupun simetris, bagian kanan dan kiri khususnya di persimpangan tangannya tentu ada tangan yang lebih ke depan ya, dan kemudian bagian kulit-kulit yang tampak robek-robek itu saya membuat sedikit perbedaan lah bagian kanan dan kiri supaya nggak terlihat sangat simetris dan kaku. Untuk pewarnaan di sini maunya simpel aja prosesnya, yaitu kita buat gambarnya pakai outline hitam solid. Lalu setelah semua sudutnya nggak ada yang bocor, ya kita blok dulu latarnya pakai hitam. Karena kan baju metal biasanya hitam ya. Nah, kita pakai magic wand di situ. Kemudian seleksi lagi untuk bagian-bagian yang lainnya. Magic wand ini nanti hasil seleksinya kadang kita tambahkan 2 piksel supaya nggak ada celah antara garis dan warna isiannya. Lalu lanjut perbagian, setiap blok warna itu kadang-kadang kita buat di layer terpisah ya, dengan mode layar darken, kemudian nanti kita lock di transparansinya, sehingga nanti ketika kita mau buat shading gelap terang itu nggak keluar dari daerah yang udah kita blok tadi ya, nah kita sudah lock untuk transparansinya. Nah, ini untuk cahaya saya pakai warna kekuningan, dan di banyak bagian warna highlight ini agak sama ya, supaya walaupun warna masing-masing bagiannya itu beda, tapi tetap ada satu kesatuan lah. Dan juga saya pakai brush yang kecil, jadi agak seperti diarsir. Kita lihat ya, itu masih kelihatan ada outline-outline yang garis lumayan lebar garisnya, garis yang hitam, dan ada juga yang garis-garis untuk highlight dan warna shading yang di dalamnya. Nantinya mungkin kalau kita merasa garis-garis yang lebar dan hitamnya terlalu banyak, kita bisa edit lagi ya, kita bisa finishing lagi di tahapan paling akhir gitu. Nah, untuk membuat gelap terang ini saya nggak pakai mirror, mungkin nanti ada ya beberapa bagian, tapi secara keseluruhan enggak, karena saya pikir mungkin warnanya lebih menarik ya, shadingnya itu lebih menarik kalau enggak simetris sepenuhnya ya, pencahayaannya dari kanan dan kirinya gitu. Nah, tadi yang tulisan Kota 48 ini kan sudah solid ya, kemudian saya coba-coba di sini kasih outline atau kasih shading dan seterusnya, cuman pada akhirnya kayaknya kok lebih ya udahlah, nggak usah pakai efek lagi ya, lebih memperlihatkan solid warna blok semacam magentanya itu untuk tulisan Kota 48 di atas. Nah, ini mulai di detail, mungkin selera ya, ada yang suka sangat detail, ada yang lebih suka ekspresif dan lebih banyak bidang-bidang blok yang tebal dan lebar seperti itu. Juga beberapa disisipkan pencahayaan yang berbeda. Nah, ini untuk bagian tangan ada yang saya duplicate dan edit, tapi nanti tetap akan kita tusir lagi sih, akan kita edit lagi supaya nggak kelihatan terlalu simetris kanan dan kirinya.
ini sampai tahapan yang tadi ya, jadi mungkin garis-garis terlalu lebar dan terlalu blok. Saya coba untuk tipiskan, sempitkan ya, tapi nggak benar-benar dihilangkan. Jadi ini saya nggak pengen bikin ini sangat terlalu realistis sehingga tanpa outline, jadi masih lebih kelihatan ada garis dan bentuk yang lebih berani, tidak sepenuhnya mengikuti pencahayaan dan render yang realistik. Untuk efek gradasinya pun masih tetap saya tetap di sini mempertahankan ada efek-efek garis-garis itu ya, mungkin memberikan kesan dia bertekstur juga ya, gak terlalu smooth. Oh ya, untuk musik latar ini dari salah satu channel, saya akan tulis di deskripsi di bawah, teman-teman nanti bisa mampir ke channel tersebut ya. Musiknya asik ya, terima kasih. Jadi ini adalah versi lo-fi dari salah satu setlist JKT48. Oke ya, kira-kira seperti itulah tahapan yang mungkin bisa kita coba. Terima kasih sudah melihat video ini, sampai bertemu di video yang berikutnya.